Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Wahyuni dari Prodi ARS dengan NIM 230913261137 akan menjelaskan tentang fungsi pengarahan dalam manajemen perspektif Islam dengan dosen pengampu Ibu Zarifah Zura, SSTME, Universitas Muhammad Natsir, Bukit Tinggi. Pengertian kepemimpinan perspektif Islam. Kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan sebuah kajian ilmu dan seni tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang bagaimana cara mempengaruhi seseorang atau kelompok lain untuk mencapai tujuannya. Kriteria kepemimpinan dalam Islam dalam organisasi. 1. Keadilan. Seorang pemimpin dalam Islam harus adil dalam mengambil keputusan dan memperlakukan semua anggota organisasi dengan adil tanpa memihak atau diskriminasi. Yang kedua, kepedulian. Seorang pemimpin harus peduli terhadap kebutuhan dan kesejahteraan anggota organisasi. Yang ketiga, keterbukaan. Seorang pemimpin harus terbuka terhadap masukan dan saran dari anggota organisasi. Yang keempat, keteladanan. Seorang pemimpin harus menjadi teladan yang baik bagi anggota organisasi. Yang kelima, konsultasi. Seorang pemimpin harus melibatkan anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang keenam, visi dan tujuan yang jelas. Seorang pemimpin harus memiliki visi dan tujuan yang jelas untuk organisasi. 7. Kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Islam. Seorang pemimpin dalam Islam harus memimpin berdasarkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, integritas, dan keadilan. Nilai Islam dalam kepemimpinan. 1. Keadilan. Seorang pemimpin yang efektif harus adil dalam mengambil keputusan dan memperlakukan semua anggota organisasi dengan adil. Yang kedua, kejujuran. Seorang pemimpin efektif harus selalu jujur dalam berkomunikasi dan bertindak. Yang ketiga, integritas, yaitu nilai yang mencakup keseluruhan perilaku dan moralitas seseorang. Yang keempat, kepedulian. Seorang pemimpin yang efektif harus peduli terhadap anggota organisasinya. Yang kelima, konsultasi. Seorang pemimpin yang efektif harus melibatkan anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang keenam, keteladanan. Seorang pemimpin yang efektif harus menjadi contoh yang baik bagi anggota organisasi. Yang ketujuh, kerjasama. Seorang pemimpin yang efektif harus mendorong kerjasama dan kolaborasi antar anggota organisasi. Indikator dan sistem kepemimpinan menurut Islam. 1. Kepatuhan terhadap Allah. Seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki ketakwaan dan ketaatan yang tinggi terhadap Allah. Yang kedua, keadilan. Seorang pemimpin harus adil dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, konsultasi. Pemimpin harus mengadakan konsultasi dengan anggota dan mendengarkan pendapat mereka sebelum mengambil keputusan. Yang keempat, kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, integritas, dan keadilan. Yang kelima, pembinaan dan pengembangan. Seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki perhatian terhadap pembinaan dan pengembangan anggota organisasi. Yang keenam, tanggung jawab dan akuntabilitas. Seorang pemimpin dalam Islam harus bertanggung jawab atas tugas dan keputusan yang diambilnya. Mereka harus siap menerima kritik dan akuntabilitas terhadap tindakan mereka. Kepemimpinan abad ini. 1. Keterbukaan terhadap perubahan. Pemimpin harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis dan sosial. Yang kedua, kepemimpinan inklusif. Pemimpin harus mampu menghargai dan memanfaatkan keberagaman dalam tim atau organisasi. Yang ketiga, keterampilan teknologi. Pemimpin harus memiliki pemahaman yang baik tentang perkembangan teknologi dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam organisasi. Yang keempat, kepemimpinan berkelanjutan. Pemimpin harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan dan tindakan mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kelima, kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai etika. Pemimpin harus memimpin dengan integritas dan etika yang tinggi. Yang keenam, kepemimpinan berorientasi pada pembelajaran. Pemimpin harus memiliki sikap terbuka terhadap pembelajaran dan pengembangan diri. Mereka harus mendorong anggota tim atau organisasi untuk terus belajar dan berkembang. Demikianlah hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.